Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dardana. Saya akan membawakan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi, Koperasi, dan UMKM dengan NIM 187215038. Prodi Pendidikan Ekonomi Malam dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPD. Untuk yang pertama ada bentuk dan jenis koperasi serta proses pendirian koperasi. Bentuk dan jenis koperasi. Menurut Undang-Undang Perkoperasian, koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang per orang. Dan koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi, baik badan hukum koperasi primer dan atau badan hukum koperasi sekunder. Di sini ada beberapa jenis koperasi menurut ketentuan undang-undang adalah koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat, baik selaku konsumen maupun produsen barang. Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen atau pemakai barang kebutuhan sehari-hari. Lalu ada koperasi produsen, adalah koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Kemudian koperasi pemasaran, adalah koperasi yang beranggotakan para pemasok barang hasil produksi. Lalu ada koperasi jasa, adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa tertentu untuk kepentingan anggota, misalnya jasa asuransi, angsuran, angkutan, audit, pendidikan, dan pelatihan, dan sebagainya. Lalu di sini ada syarat pembentukan. Yang pertama, yang A, pembentukan koperasi harus memenuhi syarat. Yang pertama, koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, ada pendiri, adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, ada nama koperasi paling sedikit terdiri dari 3 kata. Dan keempat, melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomi kepada anggota. Yang kelima, ada mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung, dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Yang keenam, ada para penyedia pendiri atau menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendiri koperasi. Kemudian yang B, para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan 1. Rencana pembentukan koperasi. Kedua, nama koperasi. Ketiga, rancangan anggaran dasar koperasi. Yang keempat, usaha koperasi. Yang kelima, besaran simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang keenam, ada pemilihan pengurus dan pengawas. Yang C, dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluh koperasi. D, dalam rapat pembentukan koperasi sebaiknya dihadiri oleh notaris yang terdaftar pada Kementerian Koperasi dan UKM RI guna mencatat pokok pembahasan yang disepakati dalam rapat pendiri untuk dirumuskan dalam akta pendirian. Yang E, rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pendiri. Kemudian ada rapat pembentukan koperasi menetapkan anggaran dasar koperasi yang memuat sekurang-kurangnya. Yang A, daftar nama pendiri. B, nama tempat dan kedudukan. Yang C, jenis koperasi. D, maksud dan tujuan. E, jangka waktu berdirinya. Lalu ada keanggotaannya, jumlah setoran, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal awal. Lalu ada permodalan, rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelolaan, dan pengendalian. Yang selanjutnya bidang usaha, pembagian sisa hasil usaha, ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum, dan sanksi.
Hasil pelaksanaan dapat pembentukan koperasi dibuat dalam berita acara rapat pendiri koperasi atau notulen rapat pendirian koperasi. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.